Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mari kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita akan senantiasa diberikan Allah kemudahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam uraian beberapa hari yang lalu kami sudah menyampaikan materi di seputaran zakat fitrah. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami kembali akan mengajak kepada kita semua untuk sejenak berbicara kembali di seputaran zakat fitrah, di mana zakat fitrah sebagai pendidikan kepedulian terhadap sesama. Saudaraku dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini tentunya marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita, disertai dengan peningkatan amal soleh kita dan kebajikan kepada sesama kaum muslimin dan muslimat. Karena insya Allah dengan bekal iman, takwa dan amal soleh kita akan mampu memperoleh kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat yang kekal dan abadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebentar lagi Ramadan ini akan segera berakhir. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan jangan sampai kita melewatkan kewajiban kita untuk membayar zakat fitrah. Karena perintah zakat fitrah merupakan perintah wajib bagi setiap individu muslim, di mana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakan lahum wallahu syami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka, kata Allah, guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan selanjutnya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang tadi kita bacakan dapat kita pahami bahwa mengeluarkan zakat merupakan perintah yang bersifat wajib, wajib ain, wajib perorangan bagi setiap individu muslim, sebagaimana diwajibkan sholat bagi setiap individu. Kalau ibadah sholat itu mengajarkan kita untuk penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dimensi vertikal lurus ke atas, maka zakat itu baik zakat fitrah maupun zakat mal mengajarkan kita untuk memiliki jiwa sosial kepada umat manusia, yaitu dengan dimensi horizontal yang lurus ke samping. Saudara yang dirahmati Allah, mengapa dinamakan zakat fitrah?
dinamakan zakat fitrah karena wajib ditunaikannya itu saat berakhirnya puasa Ramadan. Fitrah juga berarti sifat bawaan manusia suci dari dosa. Karena itu juga disebut zakat badan. Jadi zakat fitrah itu dapat juga disebut dengan zakat badan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud mengatakan, zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min ar-rafath wal lagw wa tu'matu lil masyakin. Rasulullah SAW bersabda, beliau mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Oleh karena itu, saudara dirahmati Allah, zakat fitrah itu memiliki pesan moral antara perpaduan nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang dapat memaksimalkan nilai-nilai ibadah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di era modern ini, saudaraku yang rahmati Allah, seringkali orang menganggap bahwa zakat fitrah itu hanya sebatas pemenuhan kewajiban saja, padahal tidak seperti itu. Karena zakat fitrah itu, sekali lagi, selain hubungan vertikal kita dengan Allah, tetapi juga ada hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Karena zakat itu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial kita terhadap masyarakat yang lemah, kaum muslimin dan muslimat yang lemah secara ekonomi, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan sekaligus juga dapat menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan orang miskin. Sehingga yang kita harapkan tidak akan terjadi lagi jarak atau jurang pemisah antara orang kaya orang miskin. Saudara yang dirahmati Allah, secara historis Allah Subhanahu wa taala menetapkan pelaksanaan zakat fitrah itu pada tahun kedua Hijriah, yaitu tepatnya pada bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitrah ini menjadi pengeluaran wajib bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan wajar keluarga mereka pada malam sebelum dan pada saat hari raya Idul Fitri, yaitu sebagai perwujudan tanda syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur atas nikmat yang sudah bisa menjalankan dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Jadi zakat fitrah itu adalah sebagai perwujudan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk dapat menjalankan dan menyempurnakan puasa Ramadan kita. Tetapi lebih jauh dari itu, zakat fitrah berfungsi untuk memberikan kebahagiaan kepada kaum du'afa pada hari raya Idul Fitri. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, zakat fitrah itu bertujuan untuk menyucikan dosa-dosa manusia selama menjalankan ibadah puasa seharian di bulan suci Ramadan. Karena kita tidak memungkiri, seringkali kita secara sadar atau tidak sadar sedang berpuasa, tetapi lisan tidak bisa kita jaga dari perkataan yang sia-sia, dan juga terkadang kita masih melakukan hal-hal yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Oleh karena itu, dengan zakat fitrah itu diharapkan akan mampu menjadi syafaat penambal hal-hal yang mungkin kurang dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Saudara yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mengabaikan, melalaikan kewajiban membayar zakat fitrah ini. Karena hakikat zakat fitrah itu begitu besar bagi kehidupan manusia dalam memaknai hari raya Idul Fitri sebagai hari raya yang sangat besar bagi umat Islam. Kita saling berbagi, saling tolong menolong, saling peduli, dan saling memberikan harapan
dengan cara mengenyangkan lapar dan haus bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Karena itulah esensi dari hari raya Idul Fitri yang sesungguhnya, di mana kita selama bulan suci Ramadan telah diajarkan rasa empati, rasa peduli, rasa ingin menolong dan lain sebagainya. Dan untuk itu ketika di akhir Ramadan kita diwajibkan oleh Allah untuk membayar kewajiban zakat fitrah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengutip sebuah teori Al-Kasani. Beliau mengatakan bahwa zakat itu memiliki beberapa makna penting, di mana kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, makna penting dari zakat fitrah atau zakat lainnya itu yang pertama, membayar zakat fitrah merupakan salah satu upaya sesama manusia untuk membantu orang-orang yang lemah, membantu orang yang lebih membutuhkan pertolongan dan menopang kehidupan mereka agar mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks nilai tauhid, zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewajiban dan juga merupakan kewajiban umat manusia. Selanjutnya yang kedua, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, makna penting dari zakat itu adalah dapat membersihkan manusia dari berbagai dosa yang pernah diperbuat, memurnikan akhlak manusia sehingga dapat menjadi pribadi yang dermawan dan pemaaf. Karena harus kita sadari, saudaraku yang dirahmati Allah, manusia itu pada kenyataannya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir dan pelit. Selanjutnya yang ketiga, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, makna penting dari membayar zakat itu adalah kelimpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang notabene-nya merasa bahagia oleh nikmat itu, merasa sejahtera oleh nikmat yang diberikan Allah itu, sementara cara mensyukurinya adalah sejatinya dengan cara berbagi dengan sesama umat manusia yang membutuhkan. Karena kita harus menyadari, saudaraku rahmati Allah, di dalam harta yang kita miliki itu ada sebahagian hak-hak kaum yang membutuhkan, kaum fakir miskin. Oleh karena itu, saudaraku rahmati Allah, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semua akan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita, sehingga mudah-mudahan dengan semua itu ibadah puasa kita akan menjadi ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja saudaraku rahmati Allah, renungan kita di kesempatan hari yang ke-21 Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dapat melaksanakan ibadah ini sampai akhir nanti, dan kita pun insyaallah akan mendapatkan predikat manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.